Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada dimanapun berada? Sahabat Julius, sahabat Unirifa, dan sahabat Bamtri. Semoga sehat selalu ya. Robil Surahli Sadri wa Yassirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hari ini saya akan mereaction video dari Pak Pendeta Andri Tung. Sebagai seorang yang belajar kristologi, belajar agama-agama, belajar teologi, dan belajar Islamologi, tentu channel-channel Pak Pendeta ini membuat saya belajar ya. Channel-channel seperti ini harusnya menjadi tempat belajar kita umat Islam bagaimana cara umat Kristiani memahami agama mereka, karena yang ngomong ini adalah umat Kristen yang gelarnya adalah seorang pendeta. Berharap saya mendapatkan ilmu di sini ya, tapi sering sekali ketika saya tonton channelnya Pak Tung Tung ini jarang dia memberikan edukasi, tetapi lebih memberikan doktrin atau dogma. Beda ya, kalau kita bicara edukasi itu lebih syarat dengan istilah ilmiah, tapi kalau kita bicara doktrin dan dogma itu adalah pendapat dari orang-orang terkait agamanya. Sebelum saya reaction dan kita akan tampilkan dulu intro yang cukup cetar membahana, yaitu intronya aku. Ini dia. Oke teman-teman, ini adalah sebuah istilah yang aku ingin kita semuanya pahami secara etimologi dan juga terminologi. Dogma. Ini dia adalah kata dogma. Teman-teman, ini aku ambil dari kamus Cambridge kalau tidak salah ya. Nanti kita akan berbagai macam kamus kita lihat. Ini Cambridge Dictionary. You can see this ya, di bawahnya ada kan. Kalian bisa lihat ini Cambridge Dictionary. Gimana cara pelafalannya? Cambridge Dictionary ya. Ini adalah kamus Cambridge. Di sini saya akan mengambil istilah dogma. Ada iklan ya. Dogma, kita coba dengarkan dalam bahasa Inggris. Dogma. Dogma. Lagi. Dogma. Dogma. Inggrisnya gimana? Dogma. Dogma. Dogma, the meaning is kepercayaan atau seperangkat kepercayaan yang bersifat tetap, khususnya keagamaan yang diharapkan diterima oleh masyarakat tanpa keraguan sedikit pun. Nah, artinya ini arti dari dogma. Tapi aku menemukan lagi arti dogma dari Dictionary of Terminology kalau tidak salah ya. Dan aku temukan di Dictionary dogma, dan itu agak berbeda dari yang tadi kita lihat di Cambridge tadi. Because kata dogma dalam kamus dictionary ini Cambridge. Kalau ini dari mana ya? Dari istilah dictionary. Nah, ini nih kayaknya nih. Nah, kalau ini kalau nggak salah ya. Apa iya ya? Ada beberapa makna dogma yang berbeda yang pernah aku tangkap dictionary.com. Dogma. Dogma, an official system of principles or tenets concerning faith, moral behavior, etc. as of a church. Oke, kita itu bahasa kampung aku yang udah lama tidak aku pahami. Kita translate. Kata dogma, jamak dari dogmata, sistem atau prinsip atau ajaran resmi yang berkenaan dengan iman, moral, perilaku, dan lain-lain. Tahu nggak teman-teman? Kata dogma ini sering dipakai sama para filosof zaman dahulu kala untuk mengeluarkan produk mereka, lalu mereka terapkan di masyarakat pada waktu itu, dan mereka itu berharap masyarakat itu terima, patuh aja dengan istilah itu. Suatu ajaran atau doktrin tertentu yang ditetapkan secara resmi misalnya oleh gereja, dogma kenaikan Maria, dogma tentang infalibilitas kepausan yang baru didefinisikan. Maksudnya adalah tidak perlu diragukan lagi, dan kalau kalian ragu dengan ini maka kalian bukan lagi Kristen begitu. Doktrin beda lagi. Kalau doktrin ini lebih ke ajaran, kalau dogma ini lebih ke sebuah pendapat gitu ya. Lebih banyak, lebih luas doktrin. Kayaknya doktrin itu lebih satu konsep pengajaran, kayak doktrin Katolik, doktrin Protestan begitu. Nah, jadi kenapa saya bahas ini? Kenapa saya bahas itu? Karena ketika saya nonton channelnya
Andre Tung itu saya tidak mendapatkan edukasi dalam mana ilmiah, artinya tidak melihat literatur-literatur, informasi-informasi yang perlu kita ketahui, tetapi lebih ke dogma and doctrine, gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, karena sebagai seorang pembelajar kristologi dan teologi, aku butuh kok informasi-informasi seperti ini supaya dijadikan sebagai bahan diskusi nanti. Dan menariknya, Andre Tung ini membahas tentang Nabi Adam yang bertelonjong ya, bertelonjong atau tidak berbusana, dan ini yang judulnya dibuat oleh Andre Tung. Mereka telanjang tapi kok tidak malu ya? Sorry, tanda tanya, titik 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 tanda tanya. Tapi setelah berdosa Adam Hawa malah sembunyi. Nah, ini pertanyaan aku. Sepertinya Anda itu mulai nonton aku ya. Nggak tahu ya, pede aja aku. Karena aku selalu tanya gini, loh, kenapa sih Tuhan kalian ketika si Adam dan si Hawa itu tidak berbusana, dia nggak masalah dan dia katakan itu baik. Tapi ketika dia makan buah pengetahuan dan dia punya rasa tahu malu, kok malah diusir? Ini pertanyaan aku. Minum dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita jawab. Mari kita jawab. Mari kita dengarkan jawaban dari Pak Andre Tung. Apakah pertanyaannya bisa memuaskan akal atau hanya membuat tambah bingung? Mari kita simak. Saudara percayanya bagaimana? Setiap kita harus punya anak gak? Setiap kita harus punya anak gak? Mungkin sebagian di antara kita mengatakan, iya kita kan harus beranak cucu karena itu perintah Tuhan. Ini sebagaimana apa yang dikatakan Tuhan di dalam bagian ini. Kalau kita membaca kejadian secara literal, maka kita akan kerepotan. Kenapa kerepotan? Saudara pernah gak ketemu dengan anak yang mengatakan, dinosaurus mana? Di dalam keterjadian, betul? Nah, ini dia teman-teman, kalau kita lihat ya, betul kata Andre Tung, baca kitab suci itu kalau baca secara literal akan kebingungan. Karena ada perbedaan antara terjem dengan tafsir. Terjem atau diterjemahkan, tafsir itu mengeluarkan makna. Segala sesuatu yang diterjemahkan itu artinya memindahkan satu bahasa ke bahasa lain. Tapi kalau dia ditafsir itu mengeluarkan makna. Contoh, kalau kalian mau menerjemahkan kata tidak apa-apa, satu perkata-perkata ke bahasa Inggris jadinya no what. Tapi apakah meaningnya atau maknanya sama dengan yang dimaksud tidak apa-apa di bahasa Inggris? Tentu tidak. Maka ada kaidah-kaidah bahasa yang perlu kita pahami dalam memaknai sebuah tekstual. Ada konteksnya. Dalam istilah Kristen ada namanya hermeneutik, kalau dalam Islam adalah istilahnya tafsir. Tafsir dalam Islam itu meliputi beberapa metode ya. Tafsir itu menggunakan beberapa ilmu, maksudnya seperti ada ilmu lugah. Ilmu lugah itu perkata itu harus dipahami apakah itu adalah kata yang tepat untuk konteks itu, karena ada namanya lafaz yang satu kata bermakna banyak, atau jangan-jangan konteks kejadiannya seperti apa sehingga ayat itu cocoknya untuk jadi untuk apa? Contoh kayak ayat perang, perangilah ya. Iya, kalau ayat itu digunakan ketika sedang berperang. Kalau nggak perang ngapain pakai ayat itu? Perangilah, loh kita lagi nggak perang ngapain merangin orang, kan seperti itu, yaitu yang disebut dengan konteks. Ada istilah asbabun nuzul, makiyah madaniyah, kemudian ada yang disebut dengan nasah mansukh ya, harus dipahami hal-hal seperti itu dalam penafsiran Al-Qur'an. Tapi kalau di dalam istilah kekristenan ada istilahnya hermeneutik, dan sampai sekarang aku masih kebingungan ya, metode hermeneutik yang mereka gunakan itu lebih tepatnya seperti apa ilmiahnya, karena jarang-jarang ketemu sama pendeta yang membahas tentang metodologi atau epistem dalam ranah kaidah kekristenan. Melulu isinya adalah penjelasan mereka tentang dogma mereka, doktrin mereka terkait tentang Yesus yang harus menyelamatkan manusia dengan cara hidup bla 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 segala macam itu ya. Tapi kali ini aku ingin mendengarkan lebih jelas lagi apa yang dijelaskan oleh Andre Tung terkait tentang ayat yang selama ini aku pertanyakan. Kenapa ya Hawa dan Adam itu tidak berbusana, dan itu menurut umat Kristiani Tuhan tidak masalah dengan hal itu. Apakah Tuhan menyukai ketelanjangan? Ini menjadi pertanyaan kemudian ya. Dan nanti aku akan kasih ya beberapa ayat-ayat dalam Bible yang menunjukkan ada indikasi bahwa Tuhan yang umat Kristiani ya tidak masalah dengan ketelanjangan begitu. Dan kita akan lihat ini, teman-teman, kita dengarkan lagi. Pernah ketemu itu? Saudara pernah ketemu nggak dengan orang berkata, bagaimana mungkin kejadian itu diciptakan, bumi ini, alam semesta diciptakan dalam 7 hari? Pernah ketemu? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, betul? Lalu firman Tuhan mengatakan, maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sekarang saya tanya, Tuhan yang mana? Perempuan atau laki-laki? Tuhan yang mana? Laki-laki atau perempuan? Kita bingung, yang mana ya? Oke, kita lanjut, karena ini masih di prolog ya. Bentar. Keluarga adalah tempat di mana. Teman-teman, pertanyaan tadi itu belum terjawab ya. Dia bilang dia bingung, tapi apakah dia menjelaskan tentang pertanyaan tersebut? Dan itu juga menjadi pertanyaan kita dong. Nanti akan tunjukin kepada kalian kitab kejadian tersebut. Banyak sekali ayat tersebut yang membingungkan. Makanya
Dan anehnya lagi kitab itu adalah kitabnya orang Yahudi. Tentu orang Yahudi lebih paham cara menjelaskannya atau cara memahaminya. Tetapi apakah umat Kristen percaya dengan penjelasan orang Yahudi? Tentu tidak, karena mereka memiliki pemahaman sendiri terkait kitab suci tersebut. Nah, masalahnya adalah mereka memahami ayat itu menggunakan metode apa gitu. Apakah mereka kembali ke bahasa asli memahami dengan mempelajari bahasa aslinya, atau hanya terjemahannya saja yang mereka maknai? Ini kan berbahaya. Memaknai ayat dengan terjemahan saja itu berbahaya, apalagi terjemahan yang sudah direvisi. Sedangkan satu kata yang apa namanya ya? Nih, terjemahan tahun sekian dengan tahun 2004 itu bisa berbeda loh maknanya. Kalau terjemahannya aja berbeda, contoh nih kayak gini ya. Kita lihat di dalam kitab Amos ya. Nih ya, ini aku kasih contoh ya, berbahaya kalau memaknai kitab suci dari terjemahan. Ntar aku kasih kalian. Aku tadi belum siapin ayat. Ini kasih contoh aja. Amos pasal ke-8 nomor 7. Coba kalian perhatikan. Aku kasih ayatnya kenapa berbahaya sekali memaknai kitab suci dari terjemahan, teman-teman, dan itu yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita lihat di sini. Nah, Kristen tidak bisa menafikan bahwa kitab suci mereka itu terjemahannya sudah banyak kali direvisi. Contoh dari VB 2015, 2011, Laber, MILT, MILT, BIS, TL, AYT, dan coba lihat, perhatikan ya, kita lihat perbedaan-perbedaannya. Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub, demi keangkuhan Yakub Tuhan bersumpah. Di Slaber, Allah telah bersumpah karena kecongkakan. Oke, masih bisa dipahami yang sama. Di MILT, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan. Nah, ini dia mulai berbeda. Kebanggaan dengan kecongkakan itu berbeda. Kebanggaan dan kesombongan dan keangkuhan itu berbeda. Di BIS, Tuhan Allah bangsa Israel telah bersumpah. Tidak ada sama sekali kecongkakan dan keangkuhan. Aku sama sekali tidak melupakan perbuatan. Tidak ada kata sumpahnya untuk siapa dengan siapa. Dan ini nggak mungkin dimaknai sama dong. Kemudian di terjemahan lama, bahwa Tuhan telah bersumpah dengan kemuliaan. Dari keangkuhan dan kecongkakan menjadi kemuliaan. Apakah bisa dimaknai secara sama di sini? Ya nggak mungkin alatas. Nah, Tuhan telah bersumpah dengan kesombongan Yakub. Ini kesombongan Yakub, ini kebanggaan Yakub. Nah, agak gimana gitu ya. Nah, jadi berbahaya kalau memaknai kitab suci dari terjemahan. Nah, masalahnya umat Islam tidak seperti itu. Makanya kita tidak bisa mentafsir Al-Quran. Yang mentafsir Al-Quran itu adalah para ulama yang fasih dan paham, bukan hanya sekedar bahasa Arab ya. Mereka menghafal banyak hadis. Mereka ini disebut dengan mufasir yang telah memiliki kurang lebih sekitar belasan ilmu keagamaan tentang Islam. Mereka paham mantik, mereka paham ilmu tauhid, paham hadis, dan mereka adalah orang-orang yang sudah banyak membaca literatur tentang agama Islam. Itu poin yang harus saya sampaikan di sini. Jadi ingat ya, hati-hati, tidak bisa kita menggunakan terjemahan untuk memahami kitab suci. Ini salah satu contoh. Ini ilmu ya. Nah, Andre Tung, kita mau tahu nih ilmu apa yang diberikan kepada kita ketika dia pertontonkan khotbahnya di depan jemaatnya, dan itu kita tonton juga karena itu dipublish di ruang publik, dan sebagai publik kita ya berhak untuk merespon dan reaction karena itu tidak tertutup, dan itu juga tidak seminar yang terkunci begitu aja, tapi juga dipublish. Artinya saya sebagai seorang YouTuber pembelajar kristologi juga ya berhak saja mempertanyakan. Dan kita tonton lagi apa yang dijelaskan oleh si Andre Tungtung ini ya. Iya nggak sih? Kita berasal dari keluarga, dan kita akan kembali pulang ke keluarga. Dan secara literal setiap hari, kita akan pulang ke keluarga kita. Secara literal, kita akan pulang, mau lari kemana aja, kita akan pulang ke keluarga. Kita mau jumpalitan waktu kita dalam kuliah, dalam studi, dalam kerjaan. Jumpalitan kita jungkir balik, ujung-ujungnya kita akan balik ke keluarga. So that's why family matters. Keluarga itu penting banget dalam hidup kita. Keluarga itu adalah bagian yang gak bisa kita pisahin. Kita gak bisa bilang bahwa, oh gue bukan terafiliasi dengan keluarga manapun. Gak bisa. Kita selalu menjadi bagian dari keluarga itu sendiri. Jadi keluarga itu haruslah dirawat, saudara. Keluarga itu haruslah diperhatikan. Coba sekarang saudara bayangkan bahwa keluarga saudara itu adalah sebagai sebuah pot, saudara-saudara. Sebagaimana sebuah pot, di situ ada tumbuhan dan di situ ada saudara, ada istri, suami, anak-anak di sana. Nah, di sini Andre tuh menjelaskan betapa pentingnya saudara. Family itu sangat penting dalam agama Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa muncul ayat seperti ini ya? Ini aku bertanya sebagai seorang muslimah yang membaca Bible ya.
Kalau memang Yesus mengajarkan untuk mementingkan saudara, kenapa ada ayat seperti ini? Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau memang Andre Tung mengatakan bahwa agama Kristen itu sangat memprioritaskan keluarga, tapi kenapa di dalam kitab Lukas justru Yesus sendiri mengajak untuk membenci keluarga kalau ingin mengikuti Yesus? Nah, implementasinya lagi adalah di ayat satu lagi ini, di mana Yesus mengatakan kalau ada saudara yang marah, maka harus dihukum. Ini ada ayatnya juga pengajarannya dalam Matius pasal kelima nomor 22. Aku tampilin ayatnya buat teman-teman yang di bawah. Oke, ingat ya ayat ini ada, ayat ini bukan tidak ada, dan terjemahannya mari kita lihat dari Phoebe. Jika seorang datang kepadaku dan dia lebih mengasihi ibu bapaknya, istrinya, anak-anaknya, adik-beradiknya, nyawanya, dia tidak boleh menjadi muridku. Jadi kalau lebih mengasihi orang tua dibandingkan ke Yesus, tidak boleh jadi murid Yesus. Ya, nggak boleh itu jadi Kristus. Siapa datang kepadaku tetapi tidak membenci ayahnya. Ini lagi-lagi diksinya membenci. Jika seorang datang kepadaku dia tidak membenci, lagi-lagi membenci. Setiap orang yang datang kepadaku mau menjadi pengikut, dia harus rela kehilangan ayah. Dan kita, kalau lu pengen ikut Yesus, harus rela kehilangan keluarga. Tapi si Andre Tung bilang Kristen itu adalah ajaran yang sangat mementingkan family. Ini agak berbeda sekali. Mana yang betul, pengajaran Andre atau pengajaran Yesus? Aku tidak bicara menggunakan dogma ya, karena dogma itu adalah prinsip manusia yang dianggap benar yang disebarkan kemudian. Sementara aku menggunakan Bible sebagai pijakanku bertanya kepada Pak Andre Tung. Kenapa seolah ada kontradiksi ya ajarannya gitu ya? BIS. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. BIS beda lagi. Jadi kalau barang seorang datang kepadaku dan tiada membenci, lagi disuruh membenci. What's wrong with this verse gitu ya? Nah, kita lihat kata membenci di sini. Kata membenci di sini menggunakan kata apa ya? Miseo. Membenci, bencilah, miseo. Jadi Pak Andre, sekarang tuh saya betul-betul confused ya. Anda mengajarkan bahwa katanya Kristen itu adalah ajaran yang memprioritaskan keluarga, tapi ternyata Yesus justru mengajak untuk membenci keluarga. Aku bingung sejujurnya karena aku adalah seorang yang membaca Bible menggunakan akal bukan menggunakan dogma, dan kali ini aku betul-betul bingung sekali. Ini aku bukan menyerang tapi aku betul-betul pengen belajar karena aku seorang pembelajar, suka sekali dengan ilmu kristologi dan teologi. Aku sudah tergila-gila dengan ilmu ketuhanan ya, keteosan. Ini ingin aku tahu bagaimana cara memahaminya. Kenapa di ayat lain Yesus ajarkan membenci keluarga dan bahkan keras kepada keluarga. Aku tunjukin satu lagi ayat yang menunjukkan ada indikasi bahwa Yesus sangat keras kepada keluarganya, yaitu ayat Matius pasal kelima nomor 22. Coba. Lukas bukan ini. Bukan ini guys. Matius pasal kelima nomor 22. Aku salah ya? Aku salah deh kayaknya guys. Turunkan dulu ini ya. Oke, sepertinya aku salah. Matius pasal kelima 22 nih. Matius 5:22. Oke, di sini kita buka dulu Matius pasal kelima nomor 22. Ayatnya itu ini dia, aku salah klik. Maklumlah, namanya juga manusia, nggak mungkin aku sempurna ya kan. Tuhan aja ada yang mengatakan Tuhan itu punya sifat kemanusiaan. Nah, ini. Matius pasal kelima nomor 22 ini menjadi pertanyaan aku selama aku berdiskusi dengan umat Kristiani on the YouTube, on the StreamYard, on the TikTok. Every time, everywhere, every discuss. Kalau kita baca di sini ya, pelan-pelan kita baca. Matthew chapter 5 verse 22. Oke, aku lagi pengen belajar bahasa Inggris nih. Kita pakai bahasa Inggris ya. New English Translation. Alright? Enter. But I say to you that anyone who is angry with a brother, oh my God. You think angry? Oh my God. But I say to you that anyone who is angry with a brother
will be subjected to judgment, and whoever insults a brother will be brought before the council, and whoever says fool will be sent to fire hell. Aduh, leher aku kecetit guys. Maaf ya, aku lagi belajar bahasa Inggris. Maaf kalau kalian terganggu dengan pronunciation aku. Kita lihat di sini deh, TB aja dah, udah ya ribet. Kita baca di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Oh my God. Nah, ini lagi pertanyaan aku. Kenapa kata Andre Tunggal bahwa Kristen itu adalah agama yang sangat-sangat care sama keluarga. Tapi pada kenyataannya di dalam ayat-ayat Bible, Yesus mengajarkan membenci orang tua, keluarga, istri, diri sendiri. Dan di sini juga Yesus mengajarkan kalau saudara kamu yang marah harus dihukum. Kalau dia berkata kafir harus dibawa ke mahkamah agama. Kalau dia berkata jahil harus di neraka. Tapi kepada musuh dikasihani gitu loh. I'm confused. Oke. Mungkin karena aku gak punya Roh Kudus ya. Kan orang Kristen itu selalu mengatakan untuk memahami Bible itu harus punya Roh Kudus. Sepertinya dalam perspektif mereka aku tidak punya Roh Kudus. It's okay lah ya. Tapi aku memang belajar pakai akal sehat sih. Oke, lanjut kita tonton lagi Pak Andre Tung. Aku tuh suka sekali dengan Pak Andre Tung ini sebagai pendeta yang Cindo, karena teman aku juga Cindo bernama Julius itu Cindo sekali, dan aku sangat senang berteman dengan orang Cindo karena orang Cindo tuh banyak pinter-pinter. Harapan aku sama Pak Andre Tung begitu, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau dia tidak bisa memuaskan akal aku, ya nggak apa-apa. Kan namanya kita juga belajar. Mari kita dengarkan kembali Pak Andre Tung menjelaskan tentang kekristenan sambil leher aku tersakiti ini. Aduh ya Allah, pengen dipretek-pretek leher aku. Aku selalu tidur kayaknya. Kayaknya aku harus pakai bantal batu deh. Oke, kita dengarkan lagi guys. Kita bisa ibaratkan keluarga kita itu sebagai sebuah tanaman, tumbuhan yang memang harus dirawat. Kita tidak bisa, tanaman itu kita cuma tanam satu kali tumbuh lalu kita biarin aja, nggak bisa saudara. Tanaman itu harus dirawat, disiram, disiangin, kadang-kadang ininya harus digemburin, karena it's a reality. Keluarga itu harus diramut, ramut itu bahasa Jawa ya, harus dirawat, harus di take care of setiap hari. Keluarga, mungkin sebagian dari saudara mengatakan, Oke, statement ini bikin aku confused lagi ya. Sorry, bahasa Inggrisnya confused ya. Confused ya. This statement make me confused. Why? Kalau memang kekristenan itu, ajaran agamanya itu sangat take care, sangat-sangat sayang sama keluarga. Pertanyaan aku, apakah keluarga Yesus itu masih terdetek nggak sih adik-adik tiri kayak saudara-saudara tiri dia, anak-anak Bunda Maria yang lain, atau Bunda Maria sendiri itu gimana kabarnya gitu, dan kenapa tidak ada sejarah cerita tentang mereka kemudian sehingga terlihat bahwa dia sangat diperhatikan sekali oleh Yesus Christ gitu kan. Dan by the way ketika Yesus naik ke surga dia nggak bawa itu Bunda Maria ya, maksudnya tidak bersama-sama Bunda Maria ke surga, tetapi Bunda Maria tinggal di bumi dan kita tidak pernah tahu kemana Bunda Maria seterusnya. Maksud aku sebagai seorang anak, apakah dia tidak memberikan suri tauladan untuk mengasihi seorang ibu begitu ya? Kalau dia tahu itu tempat surga, tempat papa itu ada tempat ternyaman di seluruh alam semesta, kenapa dia tidak ajak Bunda Maria? I'm so sorry, ini mungkin a stupid a question ya, karena aku kan nggak punya kudus, wajar kalau aku bertanya seperti ini. Mungkin orang Kristen akan menganggap ini adalah stupid question, nggak perlu dijawab. Tapi kan ini make sense dengan statementnya Pak Andre yang bilang Kristen itu adalah agama yang sangat memprioritaskan keluarga. Tetapi aku membaca Bible, bahkan Yesus pernah hilang 3 hari dan orang tuanya sangat capek sekali mencari. Maksudnya kayak dia mencari 3 hari 3 malam dan Yesus tidak peduli dengan hal itu karena dia 3 hari 3 malam tidak kasih kabar. Even dia adalah seorang anak Tuhan atau seorang Tuhan yang memiliki kuasa, bahkan dia bisa merubah air menjadi anggur. Bukankah sangat mudah sekali bagi dia memberikan informasi kepada ibundanya kalau dia, hello mam, aku ada di bait Tuhan dan aku tidak perlu lagi untuk kau cari sehingga kau lelah bundaku sayang. Tapi yang terjadi adalah bundanya 3 hari 3 malam mencari dan akhirnya ketemu di rumah Tuhan. Tapi yang terjadi adalah ketika ibunya berkata, kenapa kau lakukan ini kepada kami? Dan dia mengatakan, kenapa kau cari aku? Malah bundanya yang salah. Ini membuat aku tuh bertanya-tanya di dalam hati aku, selalu bertanya-tanya, come on, ini konteksnya itu seperti apa gitu. Kalau memang Yesus itu mengajarkan, apakah dia tidak mengajarkan itu dengan sambil menjalankan
diajarkan, like our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mengajarkan, makanya dikatakan ada suri tauladan. Nabi Muhammad mengajarkan how to be a good person, how to be a good people. Ya, Nabi Muhammad punya tetangga yang beliau baikin, paman yang berbeda keyakinan tapi beliau baikin, and orang yang jahat kepada beliau beliau nggak langsung balas, dan itu beliau lakukan. Walaupun Jesus Christ lakukan itu juga sama seperti Nabi Muhammad, tapi untuk kepada orang tua kenapa agak berbeda ya? Maksudnya aku nggak pernah, kalian pernah nggak dengar kata-kata Dr. Zakir Naik ketika menggunakan kita pakai ayat aja ya, di mana Yesus pernah berkata kepada ibunya, "Hai woman," gitu ya. Itu kan sangat-sangat tidak sopan sekali gitu kan. Tapi ya sudahlah. Aku nggak ngerti ya. Mungkin kalau memang Yesus memprioritaskan keluarganya, tentu yang harus diselamatkan lebih dulu kan adalah keluarganya gitu. Ketika dia pergi ke surga, by the way, kenapa dia tidak membawa Bunda Maria, dan kita tidak pernah tahu bagaimana nasib Bunda Maria sampai sekarang. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan aku. Tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan aku yang muncul dari YouTube-nya Pak Andre Tung ini. Tapi kita simak dulu aja ya, biar kita lebih tahu lagi apa sih Pak Andre yang coba jelaskan gitu. Dan kenapa penjelasan Pak Andre menimbulkan 1000 tanya kemudian, bukan menambahkan wawasan, tapi kok menambahkan kebingungan ya. Coba kita dengar lagi. Bosan banget, Pastor. Ngomongin keluarga, bosan banget. You gak bisa bosan. Karena keluarga itu kehidupan kita, itu esensial. Dan keluarga itu harus dirawat setiap hari. Kita tidak bisa berkeluarga. Yang penting saya sudah menikah, saya punya anak, dan kerjaan saya adalah cari duit. Kadang-kadang saudara-saudara, suami-suami acting seperti autopilot. Kalau misalnya ada masalah sama anaknya, anaknya dipanggil ke sekolah, dia bilang sama istrinya, itu urus tuh anak lu, dipanggil sekolah. Anak lu tuh memang bikin repot aja. Tapi kalau anaknya juara, dia bilang apa? Anak gua tuh. Iya nggak? Soalnya kita nggak bisa autopilot sama keluarga. Nah, that's why kenapa hari ini kita ngomongin lagi tentang keluarga. Dan kita akan tanamin lagi terus, kita kasih pupuk, kita siram. Sebenarnya yang diajarkan Andre itu ibarat kayak motivator-motivator yang ada di TV-TV nggak sih? Kayak ngajarin kita, ayo kita berbaiklah kepada keluarga. And I think nggak perlu beragama juga ya untuk bisa seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang ateis juga bisa melakukan seperti ini loh, tanpa ada ayat-ayat. Kemudian yang kita mau tahu itu kan dalam sudut pandang agama Kristiani, keluarga itu seperti apa sih gitu kan. Kenapa? Saya sudah tunjukkan beberapa ayat-ayat kenapa di Kristen diajarkan untuk membenci secara alkitabiah, dan itu adalah perkataan Jesus Christ sendiri, dan juga diajarkan untuk kalau saudaramu yang marah harus dihukum. Kenapa seperti itu? Bukankah Kristen adalah ajaran kasih? Selama ini kita selalu mendengarkan kasihilah, tetapi yang kasih itu kan lebih ke konteks musuhmu. Kasihilah sesamamu sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Oke, aku paham. Artinya disuruh mengasihi sesama kan. Tapi masalahnya kan disuruh membenci diri sendiri juga. So, apakah mengasihi sesama dengan mengasihi diri sendiri dengan cara membenci diri sendiri berarti membenci orang lain? Lagi-lagi aku confused ya, dan aku ingin mendapatkan jawaban ini dari Pak Andre Tung secara akal, secara alkitabiah. Tapi yang selalu kita dengarkan dari Pak Andre sebagai seorang motivator, sebagai seorang pendeta, ya tidak lebih seperti seorang motivator yang berbicara di publik mengatakan keluarga penting. Dan aku tidak menemukan ayat-ayat atau ilmu-ilmu baru ya, tapi nggak apa-apa lah, karena aku seorang pembelajar teologi, kristologi. Ya mana tahu aku bisa mendapatkan wawasan. Tapi kenapa justru aku nonton Pak Andre Tung malah timbul banyak pertanyaan ya? Kita lagi gemburin lagi tanahnya. Kita tanam terus dengan value. Dan value itu adalah trust. Katakan sama-sama dengan saya, trust. Kepercayaan. Percaya. Lagi-lagi seperti motivator yang ada di mana-mana, dan aku sudah mulai kayaknya tidak perlu lagi melanjutkan nonton video ini. Tapi aku ingat satu kata-kata dari Yesus ya. Ini kata-kata dari Yesus teman-teman. Percuma mereka beribadah kepada aku, ajaran mereka, ajaran manusia, kata Yesus Christ. Dan ini ada di dalam Matius pasal 15 number 8 to 9. Kita lihat di sini. Kalau aku lebih suka pakai kitab suci ya teman-teman ya, untuk belajar dan mengajar. Dan aku tidak suka pendapat orang. Nanti aku akan tunjukkan kepada kalian kenapa tadi aku bahas dogma di awal ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Harusnya umat Kristiani ketika berbicara, berkhotbah di gereja itu lebih banyak mendahulukan perkataan Yesus, bukan menyumpalkan perkataan mereka seolah yang mereka ucapkan itu adalah perkataan Jesus Christ. Itu sangat tidak sopan dan sangat tidak baik seharusnya, by the way. Oh iya, ini dia.
Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dari tadi Andre Tunggal menjelaskan itu melulu adalah pemikirannya sendiri. Dan bahkan pengajaran manusia itu tidak berlaku. Kenapa? Lagi-lagi ya, Amsal pasal ketiga number 5. Chapter 3 verse 5 ya. Kita baca ini teman-teman, kenapa aku suka? Justru aku kayaknya yang cocok jadi pendeta ya. Kenapa? Karena aku selalu pakai Bible kalau bicara. Tapi kenapa justru Pak Andre itu lebih ke sudut pandangnya pribadi ya? Oke, we read this. Kita baca ini. Amsal pasal 3 nomor 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan. Dari tadi aku banyak bawa ayat-ayat kitab suci yang adalah perkataan Tuhan mereka. Dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuh. Ini aku lebih kayak kelihatan Christianable ya cara sudut pandangnya. Aku tuh bukan lagi kesel aja gitu sama para pendeta-pendeta kalau bicara itu kenapa sih jarang bawa ayat-ayat kitab sucinya. Bahkan ketika mereka diskusi sama aku bawa potongan-potongan ayat. Jangan kau potong-potong ayat, baca satu perikop. Giliran mereka khotbah di gereja mereka, kalian kan juga potong-potong ayat gitu. Oke, aku tadi nggak mau nontonnya melanjutkan, tapi karena aku harus menanggapi masalah telanjang ini ya, jadi kita nggak usah lagi nonton, tapi judulnya aja. Mereka telanjang tapi kok tidak malu ya. Nah, ini mau aku bahas. Aku menggunakan ayat-ayat lagi teman-teman, dan ini kembali lagi ini adalah bentuk pembelajaran aku pribadi, di mana saat aku belajar bisa jadi kalian juga ikut belajar sama aku. Kalian silakan cross check sendiri apakah yang aku lakukan ini adalah salah atau tidak, kalian luruskan ya. Teman-teman, pertama sekali yang harus kita akui adalah bahwa di Kristen itu mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Nah, maka Adam dan Hawa yang tidak berbusana itu juga adalah baik. Ingat, baik ya. Waktu Adam tidak berbusana itu baik. Mereka tidak punya rasa malu itu baik. Nah, artinya memang Tuhan dari awal memang menciptakan manusia tanpa busana. Justru ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan buruk, akhirnya mereka malu dan akhirnya mereka dibuatkan pakaian dan akhirnya mereka menutupi kemaluannya. Oke, dan ada satu ayat lagi yang agak cukup membuat aku bertinggi-tinggi selama ini ya. Mungkin kalian akan lihat ini dan aku akan tampilkan per Chrome tab aja ya. Chrome tab atau Windows aja kali. Oke, Windows aja. Oke. Nih. Lama sekali. Ini ya. Ini di Kejadian 3 ya. Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3. Manusia diciptakan baik. Ciptaan Tuhan itu baik. Kemudian kalau kita lihat dalam Yesaya pasal ke-20 nomor 3, berfirmanlah Tuhan seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun. Lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memerintahkan Yesaya tidak berbusana? Apakah Tuhan suka dengan ketelanjangan? Ya, ini aku juga tidak paham. Hanya umat Kristiani lah yang mungkin bisa menjawab ini. Dan selanjutnya, kalian tahu tidak video ini di mana Pak Esra Soru sendiri mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan dengan tidak berbusana alias bogel. Kenapa Tuhan membiarkan anaknya yang tunggal itu tidak berbusana ya kan? Itu tergantung motivasi. Misalnya ya, si A itu tukang, si A itu menceritakan kejelekan orang itu tidak akan kejelekan orang. Tentu saja apa yang dia lakukan itu tidak melakukan pelanggaran atau dosa dan memberikan nasihat atau memberikan masukan, memberikan ke jalan yang benar dalam roh. Agama Kristen, pendengar masih terus menyimak mimbar agama Kristen bersama pendeta Esra Alfred Soru untuk kesempatan malam hari ini, dan Anda berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan Anda seputar Kristen dan satu pertanyaan Anda dijawab oleh Pak Pendeta. Kita ke antrian pertanyaan berikut. Selamat malam Pak Pendeta, ada Ayub di Koibobo. Mohon penjelasan apakah Tuhan Yesus disalibkan dengan telanjang tanpa pakaian sama sekali? Terima kasih. Lalu kita lihat gambar-gambar Tuhan Yesus ya, yang disalibkan itu kelihatannya ada semacam kain ya yang diikat pada pinggangnya, walaupun sangat mini ya, tapi itu tetap diikat di pinggangnya. Nah, apakah memang benar kenyataannya demikian? Alkitab mengatakan bahwa pada saat Yesus disalibkan, para penjahat atau para prajurit itu mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Dan juga mereka mengambil pakaian dalamnya. Saya baca Yohanes 11 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, jadi diambil pakaiannya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian, jadi pakaiannya masih 4.
untuk tiap prajurit satu bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jadi mereka ambil pakaian, mereka juga ambil jubah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan jubah di sini adalah kitona, yang bukan berarti jubah sebenarnya. Karena jubah sering dimengerti sebagai pakaian luar, tapi artinya adalah pakaian dalam. Jadi kemudian terjemahannya yang bermasalah ya. Jubah itu adalah menuju pada pakaian dalam. Jadi mereka mengambil pakaiannya itu menuju pada pakaian luar, tapi mereka mengambil jubahnya itu menuju pada pakaian dalam. Nah, pakaian dalam orang Yahudi itu berbeda dengan pakaian dalam kita ya. Pakaian dalam mereka itu bisa dipakai untuk pergi keluar tanpa jubah. Jadi ayat dari Yohanes 19 ayat 23 ini seharusnya berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyaksikan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenungan saja. Nah, itu berarti pada saat Yesus disalibkan, para prajurit itu mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, membagi 4, lalu juga mengambil pakaian dalam. Jika pakaian luar dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu, maka Yesus pasti disalibkan dalam keadaan telanjang. Seorang penafsir namanya Matthew Paul, dia mengatakan, saya tidak melihat dasar dari mereka yang mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, para prajurit hanya melepaskan jubah luar dari orang hukuman itu. Penderitaan Yohanes kelihatannya menentang hal itu. Dia berkata, pakaian dalamnya juga dilepaskan. Lalu di dalam salah satu buku tafsir namanya Biblical Commentary, dia bilang, secara tidak langsung dikatakan bahwa tubuhnya terbuka dan telanjang pada salib. Apakah itu berarti bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang bulat? Ataukah masih ditinggalkan sehelai kain untuk menutupi kemaluannya? Tidak ada kejelasan tentang itu. Tetapi William Barclay mengatakan bahwa biasanya ada sehelai kain kecil untuk menutupi hanya khusus kemaluan dari orang yang tersalib. Dan seandainya benar demikian, itu tetap dianggap sebagai telanjang. Karena kain untuk menutupi hanya alat kelamin itu sama sekali tidak memadai. Karena itu dengan tepat juga tidak dapat mengatakan bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang. Ini jelas sesuatu yang sangat memalukan, di mana jadi telanjang dan menjadi tontonan semua orang di kaum melihat dia. Tapi saudara, justru dari rasa malu yang hebat yang ditanggung itulah kita orang berdosa yang boleh diangkat dan dimuliakan. Jadi hina sedemikian rupa supaya kita boleh dimuliakan di hadapan Allah. Jadi ditolak oleh manusia supaya kita boleh diterima di hadapan Allah. Karena itu saudara, dan sia-siakan pengorbanan Kristus yang besar itu. Oke ya, jadi ini lagi-lagi ketelanjangan. Bahkan mereka percaya, Pak Esra Suruh percaya bahwa Yesus itu disalib tanpa busana. Adam diciptakan tanpa busana, Yesaya diperintahkan tanpa busana, Yesus disalib tanpa busana. Ya udah, aku tidak mau menyimpulkan, tapi ini menjadi pertanyaan sampai aku menemukan jawabannya, dan mungkin kalau tidak ada jawabannya juga tidak apa-apa ya, karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab, karena terkadang pertanyaan tinggallah pertanyaan yang ya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimanakah cara kita memahami keberagamaan ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan terkait tentang reaction video dari Pak Tung ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin kalian juga memiliki pertanyaan yang sama sih dengan saya gitu kan, tetapi ya itu tadi, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Oh ya, dan kembali lagi ya, yang saya lihat dari Pak Andre itu rata-rata kontennya adalah ini, isinya adalah dogma. Itu pengajaran manusia yang diharapkan diterima kebenarannya. Sementara perhatikan bahwa Yesus sendiri mengajarkan untuk lebih mempercayakan kepada Tuhan. Agama samawi itu adalah informasi tentang keberagamaan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena kalau berasal dari manusia, maka itu adalah sudut pandang manusia dan bisa jadi itu tidak absolut kebenarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya, dan terlebih dan terkurang. Saya hanyalah seorang pembelajar di dalam lintas agama. Saya banyak belajar, saya banyak bertanya. Saya mendapatkan informasi dari banyak bertanya, dan saya juga tidak takut untuk ditanya tentang keyakinan saya, sehingga saya insya Allah mampu membuktikan apa yang saya yakini adalah kebenaran tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.